Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Indrayatsemana, NIM 21030200036. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi dan Sains, Prodi Sistem Informasi, Universitas Hindu Indonesia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai literasi digital. Di materi ini terdiri dari beberapa sub-sub materi, yaitu yang pertama, di sini ada pengertian literasi digital dan komponen literasi digital. Yang kedua, ada elemen pengembangan literasi digital dan prinsip dasar pengembangan literasi digital. Yang ketiga, literasi digital dalam masa COVID-19 dan manfaat literasi digital pada masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir di sini ada studi kasus. Saya di sini mengambil berita hoax, yaitu mie goreng Indonesia bahwa virus corona menyebar di Australia. Baik, saya akan langsung saja ke presentasi. Nah, yang pertama di sini ada literasi digital. Sebelum kita lanjut lebih mendalam, kita harus mengetahui apa itu literasi digital. Nah, literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti atau perantara komputer. Nah, literasi digital secara sederhana juga dapat diartikan sebagai kecakapan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai tipe format sumber-sumber informasi yang lebih luas dan mampu ditampilkan melalui perangkat seperti komputer, handphone, laptop, dan perangkat-perangkat hardware lainnya. Baik, di sini selanjutnya ada komponen literasi digital. Komponen literasi digital di sini terdiri atas 8 komponen. Yang pertama di sini ada social networking. Social networking di sini media sosial bisa menjadi sumber informasi. Namun perlu kecermatan dalam menyaring informasi yang sedang beredar. Kemampuan memanfaatkan fitur di media sosial menjadi salah satu hal penting yang mesti dimiliki. Itu penjelasan dari social networking. Yang kedua ada transliterasi. Nah, transliterasi di sini merupakan cara kita memanfaatkan berbagai platform untuk mengubah konten atau membuat konten. Komponen ini mengutamakan kemampuan komunikasi dengan media sosial. Yang ketiga di sini ada maintaining privasi. Maintaining privasi di sini sangat penting untuk menjaga privasi data kita yang ada di media sosial. Nah, pada saat ini cybercrime menjadi salah satu jenis kejahatan di dunia internet yang mesti dipahami, atau kita harus mengetahui apa sih itu cybercrime gitu. Nah, khususnya agar data-data pribadi tetap terlindungi, nah kita harus menerapkan maintaining privasi ini. Selanjutnya yang keempat di sini ada managing digital identity. Nah, managing digital identity di sini merupakan bagaimana seorang pengguna internet menggunakan identitas secara tepat. Nah, di sini kita harus mengetahui jangan asal-asalan membuat identitas, karena itu bisa kasus pidana, akun palsu atau lainnya. Di sini yang kelima, di sini ada creating content. Creating content merupakan kemampuan pengguna platform dalam membuat konten di internet agar konten yang dibuat tidak menyinggung pihak lain
pengguna sosial, sesama pengguna sosial media. Misalnya kita membuat konten yang dapat menyindir-nyindir orang, itu akan menimbulkan keributan di media sosial. Baik, selanjutnya ada organizing and sharing content. Organizing and sharing content di sini berkaitan dalam hal mengatur dan membagikan konten informasi agar lebih mudah disebarkan ke publik atau lebih cepat menyebar luas ke masyarakat. Pertujuh ada routing. Routing di sini mengutamakan bagaimana pengguna platform dalam membuat dan mengolah kembali konten yang ada agar dapat dipergunakan kembali sesuai kebutuhan. Nah, di sini yang dimaksud sesuai kebutuhan tersebut adalah tidak melebih-lebihkan fakta atau tidak mengurangi fakta juga, agar konten netral, tidak ada yang tersinggung dan positif. Selanjutnya, yang paling penting di sini dalam penggunaan media sosial itu filtering and selecting content. Dalam menggunakan media sosial, tentu saja terdapat banyak konten-konten atau berita atau informasi yang beredar di media sosial. Di sini kita harus pintar dalam menyaring dan memilih konten. Jangan sampai kita percaya dengan berita hoax yang tersebar di media sosial. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada elemen pengembangan literasi digital. Di sini elemen pengembangan literasi digital di sini terdiri dari 6. Yang pertama ada kultural. Kultural di sini yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Yang dimaksud yaitu sebagai pengguna internet atau media sosial, kita harus memahami ragam konteks yang ada di dalam media sosial tersebut sebelum kita menggunakannya. Baik, yang kedua di sini ada kognitif. Nah, kognitif yaitu daya pikir dalam menilai konten. Di sini kita tidak boleh asal-asal menilai konten seseorang. Hal tersebut juga dapat memicu perseteruan atau pertengkaran di media sosial. Yang ketiga di sini ada konstruktif. Nah, konstruktif yaitu mereka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Selanjutnya ada komunikatif. Nah, komunikatif di sini yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di media sosial. Yang kelima ada kreatif. Kreatif di sini yaitu melakukan hal baru dengan cara baru, seperti membuat konten yang lebih menarik dan tentunya konten yang bau positif dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan di sini yang terakhir, di sini ada kritis. Kritis di sini ya diartikan dalam menyikapi konten dan informasi yang kita baca, kita harus kritis. Jangan terlalu percaya terhadap konten-konten yang beredar, karena itu bisa saja hoax atau berita bohongan. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada prinsip dasar pengembangan literasi. Di sini ada 4 prinsip dasar pengembangan literasi. Yang pertama ada pemahaman. Prinsip dasar pengembangan literasi yang pertama di sini ada pemahaman. Pemahaman sederhana yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari media. Nah, yang kedua di sini ada saling ketergantungan. Saling ketergantungan yang dimaknai bagaimana satu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara potensi, metaforis, ideal, dan harfiah. Nah, yang ketiga di sini ada faktor sosial. Nah, faktor sosial sini berbagai
berbagai berita tidak hanya sekedar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Pesan tersendiri yang dimaksud yaitu siapa yang membagikan informasi, kepada siapa informasi itu diberikan, dan melalui media apa informasi itu diberikan. Tidak hanya dapat menentukan keberhasilan jangka panjang media itu sendiri. Selanjutnya di sini ada kurasi. Kurasi di sini berbicara tentang penyimpanan informasi, seperti penyimpanan konten pada media sosial melalui metode save to read letter. Nah, metode save to read letter merupakan salah satu jenis literasi yang dihubungkan dengan kemampuan untuk memahami nilai dari sebuah informasi dan menyimpannya agar lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat jangka panjang. Selanjutnya di sini ada literasi digital pada masa pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 tentu saja menyebabkan pelemahan di bidang ekonomi hampir pada semua sektor, terutama sektor pariwisata, hiburan, transportasi, industri sandang, dan otomotif. Nah, di sini pada saat ini hanya dengan transformasi atau melakukan transformasi digital melalui literasi digital, kita bisa keluar dari krisis ekonomi ini. Pandemi dikarenakan melemahnya ekonomi hampir pada semua sektor, pandemi COVID-19 telah menyebabkan maraknya orang-orang yang di PHK, sehingga menyebabkan banyak masyarakat kehilangan penghasilan atau mata pencahariannya. Bahkan, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat negatif 5,3% pada kuartal kedua. Nah, di sini peluang membangkitnya ekonomi melalui literasi digital terlihat dari lonjakan pengguna internet yang begitu besar. Penggunaan aplikasi online seperti aplikasi untuk belajar, aplikasi untuk bekerja, dan aplikasi untuk konsultasi kesehatan sudah naik 443%. Yang kedua, di sini ada retail daring atau dalam jaringan naik 400%, dan pengguna televisi naik 80% sejak diterapkannya peraturan PSBB dan PPKM. Nah, di sini tanpa kita sadari, pandemi COVID-19 telah memunculkan pola hidup baru bagi masyarakat. Nah, sekarang masyarakat kita jadi terbiasa menggunakan teknologi digital seperti untuk beraktivitas sehari-hari, untuk bekerja, untuk sekolah, dan untuk bisnis. Nah, ini merupakan hal yang sangat positif bagi seluruh masyarakat. Nah, pemanfaatan literasi digital dalam bidang perekonomian pada masa pandemi. Kementerian Kominfo telah menyiapkan program literasi digital. Literasi digital sangat penting guna memberikan edukasi tentang pemahaman pencegahan munculnya kejahatan siber saat penggunaan teknologi meningkat. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, literasi digital sangatlah penting bagi semua kalangan, dari anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, terutama untuk menghadapi masalah krisis ekonomi. Hal tersebut dikarenakan hanya dengan di rumah saja seseorang dapat mencari informasi, tutorial, maupun mengikuti webinar tentang bagaimana cara memulai bisnis online tanpa modal yang besar, atau hal tersebut sering kita sebut sebagai UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Tentu saja hal tersebut akan sangat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah krisis ekonomi, terutama orang-orang yang terkena PHK di
tempatnya bekerja sebelumnya. Baik, sekarang di sini ada 5 keuntungan literasi digital pada masa pandemi. Yang pertama, di sini ada menambah keterampilan baru, lebih mudah, efektif, dan hemat biaya. Nah, yang dimaksud di sini yaitu contohnya mencari percobaan usaha dengan melihat tutorial berwirausaha di internet. Nah, ini lebih efektif dikarenakan kita hanya perlu pakai data atau pulsa. Nah, kita bisa mencari informasi lebih efektif untuk menambah keterampilan kita tanpa harus keluar rumah. Yang kedua, di sini dapat menghemat pemakaian kertas. Nah, menghemat pemakaian kertas di sini contohnya kita dapat membuat lamaran tanpa harus kita print. Kita bisa menjadikannya file dengan format PDF atau Word, dan kita bisa mengirimnya secara online ke tempat kita akan melamar pekerjaan. Nah, yang ketiga di sini ada menghemat biaya anggaran, belanja, dan keuangan. Nah, di sini yang dimaksud yaitu kan dengan adanya web atau website toko. Nah, di sini kita dari rumah dapat membuka website toko terlebih dahulu dan melihat-lihat apabila ada diskon atau promo-promo, baru kita bisa order. Nah, hal tersebut sangat membantu keuangan lah, menghemat keuangan di masa pandemi COVID-19 ini. Dikarenakan kita tidak perlu langsung datang ke toko, yang pertama. Yang kedua, kita hanya perlu diam di rumah, bisa Gojek atau apa gitu. Seperti itu. Yang keempat di sini mudah mendapatkan informasi terkini dan dibagikan dengan cepat. Nah, di sini contohnya hanya dengan membuka aplikasi-aplikasi sekarang lah seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lainnya. Nah, kita di sini tidak mungkin ketinggalan informasi dikarenakan di aplikasi-aplikasi tersebut semua informasi yang ada di dalamnya itu informasi terupdate. Nah, baik, selanjutnya di sini yang kelima, yang terakhir di sini ada belajar bahasa dan menulis lebih efisien. Sekarang belajar bahasa, membaca dan menulis di sini lebih efisien dikarenakan Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini telah ada versi digital, bisa di-download di Play Store dan bisa dipelajari tanpa membawa kamus setebal itu. Baik, mungkin itu saja keuntungan literasi digital pada masa pandemi COVID-19 yang saya tahu. Saya akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini kita akan berbicara tentang studi kasus yang saya ambil. Studi kasus yang saya ambil di sini yaitu berita hoax tentang mie goreng Indonesia bahwa virus corona menyebar di Australia. Penyebab virus corona di Cina menjadi sasaran empuk dijadikan kabar palsu alias hoax di berbagai atau di banyak negara di Australia. Di Australia, mie goreng buatan Indonesia disebut mengandung virus corona. Kabar palsu ini menyebar di negeri kanguru karena adanya pesan berantai atau broadcast lewat aplikasi WhatsApp. Sebagaimana dikutip dari 7news.com, Minggu 9 Februari 2020, pesan berantai tersebut menganjurkan agar warga Australia menjauhi daftar sejumlah produk makanan karena kemungkinan sudah terkontaminasi virus corona atau virus COVID-19.
Daftar makanan yang dicatat pada hoax virus corona tersebut antara lain yang pertama mie goreng. Nah, mie goreng inilah yang disebut diproduksi di Indonesia. Yang kedua ada Lipton Peach Iced Tea, yang ketiga ada Yakult, yang keempat ada minuman Red Bull, yang kelima ada Wagyu Beef, yang keempat ada Fortune Cookies, yang kelima ada beras Buxang, dan yang terakhir ada Xiaoshan. Seperti yang sudah diketahui, mie goreng instan asal Indonesia memang diekspor ke Australia dan bisa didapatkan warga di sana di sejumlah supermarket setempat. Selain itu, hoax tersebut juga meminta agar warga Australia tidak mendatangi daerah-daerah tertentu seperti Kalamata, Burwood, Strathfield, Newton, Castor Hill, dan Guildford yang tidak berbeda jauh dari Sydney. Dalam broadcast tersebut, wilayah-wilayah itu disebutkan sudah terinfeksi virus corona. Nah, di sini atas penyebaran hoax ini, Badan Kesehatan Negara bagian New South Wales atau NSW Health menegaskan kalau pesan yang beredar terkait larangan makan mie goreng dan aneka makanan lainnya itu semua adalah palsu atau hoax. Di sini dapat saya ambil kesimpulan bahwa kita harus pintar dalam filtering atau memilih berita atau informasi yang kita dapatkan. Sebelum terbukti kebenarannya, kita tidak harus percaya dengan informasi tersebut. Baik, sekian presentasi materi literasi digital dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan saat presentasi. Saya tutup presentasi dengan Namo Sandi. Om Santi Santi Santi.